Menyuarakan aspirasinya. Ia adalah Manuela, seorang pegawai dengan gaji rata-rata UMR di suatu perusahaan di kota Surabaya. Namun gajinya tersebut masih kurang bagi Manuela, sehingga ia pun masih kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga suatu hari, kayak gitu, aku khawatir tahu. Emang kenapa sih? Coba cerita. Aku mau ceritanya. Nggak boleh gitu loh, kita kan kenal udah lama, kayak saudara juga. Emang kenapa sih? Sebenarnya ini masalah tentang ekonomi sih. Emang kenapa? Jadi aku rasa tuh uang aku pada bulan ini tuh kayak rasanya cepet banget habis, karena sekarang aku juga lagi nggak duit. Dan aku juga kan harus membayar uang kos, uang listrik, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan sehari-hari aku tuh sudah pada menipis semua. Dan juga aku pada bulan ini belum pada bayar listrik, belum bayar uang kos. Emang gaji kamu bulan sebelumnya kemana? Kan aku dengar kamu sedang kerja di perusahaan Jaya Abadi sama si Andi kan? Ya sih, gaji aku pada bulan kemarin itu ya udah habis pada kebutuhan bulan kemarin juga, dan itu bahkan aku sampai ngutang ke salah satu teman kantorku supaya aku bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kok sampai gitu sih? Kenapa kamu gak curhat sama kakakmu, sama orang tuamu? Mereka kan bisa aja bantu kamu. Gimana ya kalau aku minta ke mereka itu kayak rasanya udah cukup. Kemarin aku udah cukup sampai situ aja, karena kan sekarang aku udah gede. Aku juga udah punya kerjaan. Jadi aku gak mau membebani mereka semua. Ya benar juga sih. Dan aku juga merasa sih gaji kita yang di rata-rata itu dibanding dengan kebutuhan harga di Surabaya itu kayak jauh banget gak sih? Kita nggak bisa kayak gini terus. Apalagi BBM di minggu kemarin kan sempet naik. Ya beras juga kan. Ini aja kita yang gajinya di UMR gitu. Gimana dengan mereka-mereka yang gajinya di bawah UMR gitu kan? Nggak kebayang juga. Gimana ya solusi terbaiknya? Aku juga nggak tahu. Aku juga belum bayar uang kos sih, uang token, dan skincare aku juga habis. Oh iya, aku ingat minggu kemarin tuh aku kan ada pertemuan sama teman kantor aku kan. Nah dia itu cerita, dia itu keluarnya sama kayak kamu. Jadi gaji dia itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan dia gitu kan. Nah akhirnya dia itu meminta pengajuan kenaikan gaji kepada bosnya gitu. Gimana kalau kita tanya dia gimana sih sebenarnya sistem kerjanya dia waktu ngajuin kenaikan gaji kepada bosnya itu? Ya bagus, boleh coba tanya deh. Nah ya, Iya. Emang bisa ya? coba kita tanya aja sih. Dia bisa nggak ya gaji berhenti? Dia minta gitu ya. Oh, saya kira-kira bisa nggak ya gaji berhenti? Ya coba aja sih. Bener nggak mungkin juga kan? Kita nggak Iya sih, mungkin benar-benar. juga gini terus gitu.
Iya, kamu lagi sibuk nggak? Oke, aku boleh tanya-tanya sesuatu nggak? Nah, minggu kemarin kan kamu sempat cerita kalau kamu itu ada ngajuin kenaikan gaji kepada bos kamu itu sistemnya gimana ya? Kamu pertama ngajuin ke siapa dulu? Oke. Prosesnya kira-kira berapa lama ya, Ira? Ya, oke. Makasih ya. Bye-bye. Gimana? Bisa nggak? Nah, katanya Ira itu dia awalnya tuh ngajuin ke sekretarisnya. Nah, itu kan dia cuma ngajuin jadinya seorang ini aja gitu. Personal. Iya, personal. Jadi kayak dia ngajuin ke sekretaris, lalu sekretaris ngajuin ke bosnya kayak gitu. Nah, cuman kalau aku kurang kayak pas nggak sih, kita harus mikirin Yang lain juga ya. juga Karena gitu. kehidupan di Surabaya itu udah mewah banget. Iya, kayak skincare aja mahal, nasi aja mahal kayak gitu. Dengan gaji yang 4 juta lebih tuh di Surabaya tuh nggak cukup beneran sumpah. Berarti caranya supaya kita minta Itu kata Ira, apa sempat ngobrol-ngobrol juga. Nah, itu dia saranin kalau kita ngajuin ke Apindo juga. Lalu kita telepon nih, kalau bisa kita di mana aja. Lalu pihak Apindo itu bakal ngasih saran ke kita. Kalau bakal ke gubernur kah, ke DPRD kah, nanti kita tunggu jawaban dari beliau aja. berarti sampai ke gubernur ya, ke UMR ya. Kata Ira sih gitu, Nel. Oke. Mau kita coba apa nih? Telepon ke Apindo-nya, ngomongin ke Apindo. Gimana kalau sekarang aja? Sekarang nggak bisa, aku lagi kayak mikirin banyak banget yang Oh, iya. harus Kamu free nggak? bisanya usah sih. Ini nggak apa, aku juga free sih, usah kayak nggak ada kerjaan juga. Aku kesana atau kamu kesini? Aku kesini aja nggak apa. Oke. Beda kalau gitu, mama aman-aman aja kan? Aman sih, cuma gara-gara itu aja sih sebenarnya. Jangan sedih lagi ya. Aku pulang boleh nggak ini? Soalnya Kok cepet banget pulangnya? Iya. Ini adik aku harus jemput sekolah juga. Tapi aku ada di luar kota soalnya. Duluan ya. Iya, Jangan iya. lagi. Hati-hati. Halo, ini bener Apindo bukan ya? Puji Tuhan. Jadi begini Bu, saya sebelumnya saya mau cerita dulu sih Bu ya. Jadi kan saya kekurangan ekonomi nih Bu, dari gaji juga saya kurang cukup ya. Pendapatan gaji saya juga kurang cukup nih saya, karena saya ini juga butuh banyak ya Bu, nggak banyak banget, cuman supaya bisa menutupi kebutuhan saya sehari-hari sih Bu. Jadi di sini saya mau konsultasi nih, kalau ingin mengajukan kenaikan gaji UMR itu kepada siapa ya? Kata teman saya kepada Apindo, tapi katanya sih biar konsultasi dulu gitu Bu sama Apindonya. Jadi bagaimana ya Bu ya? Oh, itu harus ke gubernur nih. Oh, jadi bukan lewat Apindo ya? Apindo cuman kayak ngasih saran aja. Baik. Nah, saya ngubungin gubernurnya gimana nih Bu? Saya kan nggak mungkin saya kayak langsung menghubungi mereka, karena kan kayak saya bukan orang penting juga gitu. Oh, nanti ada bawahannya ya yang terima khusus itu, khusus pengajuan kenaikan gaji ya. Baik. Terima kasih ya Ibu, terima kasih sekali. Selamat siang. Terima kasih Bu. Gimana katanya gimana? Oke, jadi katanya sih kalau kenaikan gaji itu kita harus mengajukan kepada gubernur. Hah? Sampai ke gubernur Makanya ya susah banget. Tapi gimana? Kita Iya. juga kan butuh ekonomi, kita butuh Bener-bener. uang juga. Jadi mau nggak mau kita harus ke gubernur. Aku kedepannya nggak bisa sih beberapa hari ke depan karena aku ada tugas di luar kota. Jadi nggak apa-apa, aku sendiri aja deh. Nggak apa-apa. Semangat, tadi hubungin aku ya kalau ada. Oke, makasih. Iya.
Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang, silakan masuk dan menduduki kursi yang sudah disediakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi apa maksud kedatangan Anda menemui saya di ruangan ini? Sebelum membahas maksud saya datang menemui Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Manuela sebagai Serikat Pekerja Perwakilan Suara dari para buruh di luar sana yang menyuarakan aspirasinya. Baik Ibu Manuela, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih Bu Linda telah bersedia meluangkan waktunya. Jadi tujuan saya menemui Ibu adalah untuk menindaklanjuti aspirasi para buruh di lapangan menjelang penetapan UMK 38 Kabupaten Kota Jawa Timur serta UMP Jawa Timur tahun 2023. Buruh menginginkan adanya kenaikan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum provinsi tahun 2023 sebesar 13% dan penolakan penetapan UMK tahun 2023 dengan menggunakan formulasi PP 36 2021 tentang pengupahan. Baik, untuk menyikapi penetapan UMK 38 Kabupaten atau Kota Jawa Timur, maka aspirasi saya terima. Besok pukul 7:30 Ibu Manuela bisa datang kembali ke ruangan saya untuk membahas lebih lanjut diskusi kita pada hari ini bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Apindo. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Ibu Linda dan Ibu Yunita. Selamat siang. Silahkan duduk. Saya sudah diberitahu oleh Ibu Linda maksud kedatangan Anda kemari. Terima kasih karena Ibu sudah mengerti. Akan saya sampaikan kembali bahwa maksud kedatangan kami untuk menindaklanjuti aspirasi para buruh di lapangan menjelang penetapan UMK 38 Kabupaten Kota Jawa Timur serta UMP Jawa Timur tahun 2023. Aspirasi seperti apa yang Anda maksud? Saya ingin mendengar rincian singkatnya terlebih dahulu. Baik, para buruh menginginkan adanya kenaikan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum provinsi tahun 2023 sebesar 13% dan penolakan penetapan UMK tahun 2023 dengan menggunakan formulasi PP 36 2021 tentang pengupahan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mengapa Anda mengusulkan kenaikan UMK dan UMP tahun 2023 sebesar 13%? Bukankah UMK dan UMP di wilayah kita sudah cukup dikatakan tinggi? Benar, saya sepakat dengan Ibu Yunita. Benar sekali Ibu Gubernur dan Ibu DPRD, upah minimum kabupaten kota dan upah minimum provinsi di daerah kita memang tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Namun, kenaikan 13% ini untuk UMK dan UMP sudah sesuai dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 5,3%, serta penyesuaian terhadap dampak kenaikan BBM dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Indeks harga konsumen atau IHK pada Januari 2023 pun menurun dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, inflasi IHK pada bulan Januari 2023 tercatat sebesar 0,34% MTM, yakni lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,66% MTM. Terima kasih penjelasannya cukup rinci. Namun, kenaikan UMK dan UMP sebesar 13% apakah tidak terlalu tinggi? Saya susah untuk merealisasikannya jika begitu. Saya sepakat dengan Ibu Linda. Sesuai aturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum di tahun depan tidak boleh melebihi 10%. Ini tertuang pada pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut. Baik Ibu, selaras dengan pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut, keputusan terbaik dari pihak Gubernur Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagaimana ya? Menyikapi adanya aturan Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum di tahun depan tidak boleh melebihi 10%, maka saya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakat bahwa kenaikan UMK dan UMP sebesar 7,8% saja. Baik Ibu, terima kasih atas keputusan dan saran dari Ibu Gubernur dan Ibu DPRD. Aspirasi selanjutnya, yakni para buruh menolak adanya penetapan UMK tahun 2023 dengan menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Bagaimana tindakan Ibu atas aspirasi tersebut? Bisa saya ketahui alasannya? Baik Ibu Yunita,
para buruh menolak penetapan UMK tahun 2021 menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan karena di dalam PP 36 2021 tentang pengupahan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja Omnibus Law yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi, jika kenaikan UMK tahun 2023 menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021, maka sudah dipastikan bahwa 6 kabupaten atau kota di Jawa Timur, yakni Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Pacitan tidak akan mengalami kenaikan. Kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan pun rata-rata hanya sebesar 2,83%. Kenaikan ini lebih rendah daripada inflasi yang sebesar 6,80%. Artinya, secara nominal mengalami kenaikan, namun dari segi daya beli upah buruh tergerus oleh inflasi. Saya sepakat dengan pendapat Ibu Safina. Baiklah, keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2022 yang penetapannya menggunakan PP 36 tahun 2021 telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam putusan perkara sengketa tata usaha negara nomor 134B tahun 2022 Surabaya.